Selamat pagi semuanya. Boleh terlebih dahulu sapa kanan kirinya, berikan juga salaman yang terbaik. Halo. Yes, kita hari ini, saya mau mengajak kita semua hari ini untuk mengingat kembali ya, kebaikan yang Tuhan berikan sampai kita ada bersama-sama, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Biarlah kita sama-sama mengingat kasih-Nya, kita sama-sama mengingat cintanya dan anugerah-Nya yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan biarlah melalui lagu ini, kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasih hanya pada namanya saja. Juga menerima penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kau yang terus hadir di sepanjang hidup kami, Tuhan. Penyertaan-Mu
Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Kasih-Mu cukup bagi setiap kami, Tuhan. Engkau sendiri satu-satunya pribadi yang cukup bagi kami. Sebab Engkau sudah membayar kami lunas. Sehingga kami tidak perlu berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Kami hanya tinggal menikmati Engkau yang hidup dan bertahta dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang Kau curahkan bagi setiap kami untuk memenangkan setiap kami. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku. Menanggung dosaku,
Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang mau menikmati kuasanya boleh lambai tangan Bapak Ibu. Siap untuk menikmati dia, kuasanya, kasihnya lebih lagi. Haleluya, mari kita terus nikmati dia secara full. Tangan di atas kepala, kita bertepuk tangan bagi Raja yang bertahta di dalam setiap hati kita. Mari buka hatimu untuk menerima kuasa daripadanya. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di tempat ini. Curahkan kuasamu, nyatakan hadirmu
puji Tuhan lebih lagi? Amin. Mari kita bersuka hanya karena kasih-Nya. Dan bagi yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia dan benar, boleh sorak-sorai bagi Dia lebih lagi. Sama-sama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Yes Tuhan, kami mau hanya hidup untuk menyenangkan nama-Mu saja. Dan biarlah hari ini kita sama-sama bersuka hanya bagi nama-Nya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Sebab Dia yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Dia yang selalu bersama kita di sepanjang hidup. Selalu bersamaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mulia, hidup kami hanya milik-Mu saja Tuhan. Hidupku milik-Mu. Sama-sama kita nyatakan, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku mau hidup menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Ni hao. Saya mau menyampaikan 2 pengumuman saja di hari ini yang luar biasa buat Bapak Ibu semua. Amin. Yang pertama, Jumat 11 April jam 7 malam ada Teens Fellowship. Ya, jadi kasih tahu anak Bapak Ibu semua yang teens suruh datang jam 7 malam Jumat 11 April. Dan yang kedua ada persekutuan hari Minggu 13 April jam 11 siang di ruang Galatia lantai 2. Colek kiri kanannya. Gas! Terima kasih. Oke, silakan duduk semua saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Saudara, saya percaya yang liburan maupun yang tidak liburan tetap sukacita dalam Tuhan. Ya, amin.
Jangan nggak liburan, aduh tahun ini saya nggak liburan, dengar ini liburan sana, liburan stres. Jangan saudara, itu bohong semua saudara. Ya, yang liburan juga jangan stres. Hidup tuh jangan stres, nikmati aja saudara. Ya, saya mulai mengamati saudara, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita nih saudara. Contoh lebaran ya. Kenapa setiap tahun orang ya mudik ya. Mudiknya aja udah macet sampai harus ada sistem one way gitu ya. Nah, sama karena tahun ini yang mudiknya terlalu banyak di stop one way-nya. Maksudnya nggak full, harusnya kan full gitu ya. Lalu sekarang nih, hari ini nih puncaknya balik gitu ya. Ya. Udah mudiknya macet, lalu baliknya juga macet gitu ya. Kok tiap tahun ya? Saudara, coba kita introspeksi diri kita ya, bukan ya nggak tahu Pak, saya nggak seperti bukan itu ya saudara. Di Cina juga sama. Di Cina kalau Imlek juga sama loh saudara. Ratusan juta juga mereka. Mereka kan 1 M lebih kan warganya. Ratusan juta juga lebih banyak saudara. Mereka pulang kampung ya. Yang kalau di India mungkin nyepi gitu kan ya. Sama juga. Cuman kita mungkin nggak lihat aja. Sama kan. Tapi coba kita lihatin. Orang dia kerja 1 tahun. Full. Lalu saudara pulang kampung 4-5 hari saudara. Ya, jadi orang kaya sementara kan. Bagi-bagi angpau. Wah, tengah-tengah, wah dia sukses tuh di perantauan. Saudara. Wah dia berhasil loh. Kenapa? Wah dia kasih angpau. Tahun ini angpaunya lebih gede lagi. Ya, tahun kemarin 5.000 goceng. Sekarang nih udah ceban. Saya ingat mbak saya, dia mau pulang. Kok panggil saya, Pak, ada nggak uang 5.000, 10.000, 1 juta yang baru? Ya nggak ada, saya bilang, emang saya bank gitu. Tapi ini ada beberapa ratus saya simpen nih. Nih, silakan kamu ambil. Ya mau berbagi-bagi. Terus saya bilang, mau bagi semua ini gaji kamu. Jadi gajinya dia nggak ambil, dia kerja 11 bulan, dia cuma ambil 2 bulan, lalu 9 bulannya dia titip ke saya gitu. Tapi kemarin diambil habis gitu. Enggak lah Pak, saya mau beli motor. Wah, ini pinter ini. Dia nggak habisin gitu ya. Tapi kebanyakan orang kan udah, pokoknya belum habis uangnya di kampung, belum balik. Saudara, nah, fenomena ini coba kita lihat dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi. Ya kan? Mau kelihatan orang lihat kita kaya, orang lain lihat kita diberkati. Sehingga wah, kayaknya kalau punya duit tuh pede ya. Tapi nggak punya duit kok melempem. Ini kan nggak boleh terjadi. Ini ngangguk-ngangguk terus yang depan. Kalau punya duit jalannya kayak keren banget ya. Orang sakti kan. Kalau nggak ada duit kayak ayam sakit. Ayam sakit itu. Ya, ini kan nggak boleh terjadi. Ini saya alami dalam hidup saya. Saya bilang, wah nggak boleh ini. Lagi toko ramai, wah kayak semangat. Nggak ada takut, yang ngomong juga berani gitu kan ya. Lagi ramai gitu. Mau beli berapa banyak pun ada duitnya kan, perputarannya bagus kan. Tapi lagi sepi, aduh males ini. Mulai kepikir, aduh sepeda yang itu beli belum keluar-keluar sama sekali. Kan itu bohong. Ya, 2 minggu yang lalu Tuhan ingatkan kepada kita apa? Di mana hartamu berada? Di mana saudara udah cek belum? Kalau harta kita beradanya di bank saudara, maka tiap hari kita akan cek saldo terus. Ya, saya baru ingat beberapa hari ini saya nggak cek saldo. Karena lagi libur kali ya. Juga nggak bisa pesan sepeda. Malam ini baru bisa pesan. Karena besok baru mulai aktif mereka gitu kan. Ya, kan gawat sekali kan saya memperhatikan saldo terus kok nggak nambah-nambah atau makin berkurang saudara. Berarti kan hidup kita ada di situ. Maka Tuhan betapa Tuhan ini sayang sama kita Bapak Ibu. Saya bilang Bapak Ibu dan saya masih bersyukur. Kok Tuhan ingetin kita jauh-jauh hari. Bukan kita dengar kamu diberkati, kamu ini. Hanya itu, bukan itu. Tapi Tuhan mau keluarkan kita. Jangan sampai di hati kita tuh cinta uang. Kita lepas, kita bebas dari cinta uang. Kan enak sekali saudara. Betul? Di mana harta kita berada? Di bank? Atau di mana kita? Di rumah? Kalau di rumah harta kita saudara, wah kita pasti nggak berani tinggalin rumah. Saya pernah saksikan saya datang ke rumah seseorang yang saya katakan tidak layak untuk tinggal rumah itu. Tidak layak.
rumah yang sangat sempit, ukuran sangat kecil, ya. Tidur berempat di situ, ya. Ketika kami datang berdua, sudah sangat sempit sekali. Sudah sempit, sumpah, gelap lagi. Lampunya ya remang-remang banget itu. Ya itulah keberadaan dia. Saya bilang ini gak layak rumah ini. Sudah tahu? Istrinya tidak pernah berani mau keluar dari rumah. Mau ajak ke gereja pun gak mau. Saya tanya kenapa? Ya Pak, takut dimalingin. Lalu saya ngomong, kita realita aja kan. Bu, apa yang mau dimalingin? Dia bilang gitu. Realita aja kan hidup ini kan. Gubuk gini apa yang mau dimalingin? Telur ayam. Jadi tetangganya tuh suka maling gitu. Saya bilang ya dikunci dong. Seperti itu. Tapi maksud saya itulah tipuan manusia. Jangankan orang kaya ditipu, orang miskin juga sama kan. Ini kan tipuan. Makanya Tuhan mau di mana harta kita berada. Kalau kita belum menjadikan Yesus satu-satunya harta kita. Saudara, harta kita masih ada di sana, di sana, di sana. Enggak salah ya saudara ya. Tapi jangan difokusin. Ya, yang main Bitcoin saudara apalagi sudah invest. Wow, tiap hari ngerol itu. Tiap hari ngerol. Saya ketemu seorang anak muda yang luar biasa. Dia bilang, saya main Bitcoin om. Tapi saya nggak mikirin. Ya itu uang lebih saya. Wah, jangan dipikirin. Ya biarin aja. Sekarang lagi turun kan. Ya gara-gara Trump mengeluarkan nilai import persentase yang tinggi gitu jadi drop saudara. Lagi-lagi drop-dropnya pemain Bitcoin saudara, pemain ini saudara ya. Tapi dia bilang om saya gak mau pikirin. Bagus saya bilang. Kalau kamu pikirin stres. Saya pernah saksikan seorang konglomerat uangnya udah triliunan saudara. Dia cuman rugi 1 M lebih saudara. Gak bisa makan. Sakit-sakitan dia. Ya, kayak kita punya uang 10 juta, hilang 10 ribu. Masa kita stres? Tapi bisa loh. Bisa, kenapa? Di mana uang ini ya? Kita tanya satu rumah, di mana? Siapa yang ambil? Cuma 10 ribu bro. Uang kita ada 10 juta, hilangnya cuma 10 ribu. Kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini kita nggak bisa elak. Makanya kita mesti cek masing-masing kita nih. Di mana harta kita berada. Ya, disitulah hati kita berada. Jadi hati kita bukan hanya di sini. Makanya kalau Yesus di sini, harta kita satu-satunya Yesus saudara. Bahagia hidup kita. Bahagia, betul-betul deh. Ya, saudara mesti lihat anugerah yang luar biasa loh. Bangsa kita ini kan, ya saudara pebisnis, saudara apa pasti tahu kan nilai dolar itu mirip tahun 98 yang lalu. Betul? Harusnya collab enggak bangsa kita? Collab. Krisis ekonomi lagi saudara. Sama loh. Tapi kok sekarang masih tetap. Saya lihat anugerah Tuhan yang besar buat bangsa kita. Sama terjadi dalam kehidupan kita. Anugerah besar kok. Tuhan bisa kasih tahu rahasia-rahasianya buat kita supaya apa? Kita jangan meleset. Kita jangan betul-betul hati kita tuh jauh dari Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat contoh satu tokoh ya. Saudara saya baru aja nonton film yang lagi hits ya. The Last Supper ya. Silakan Bapak Ibu yang belum nonton boleh habis pulang nonton aja. Ya, saya rekomendasi nonton. Karena ini saya lihat bagus nilainya gitu ya. Dia berbeda dengan The Passion of Christ. Kalau The Passion of Christ itu lebih ke pukulannya, cambukannya jadi serem. Kalau ini enggak. Ya, ini lebih banyak mereka ke perjamuan malamnya itu loh. Dan di situ saya lihat secara visualisasinya, wow, keren banget saudara, betul-betul luar biasa. Ya, kita lihat saudara, ya hari ini saya akan kasih tema khotbah saya, saudara, hati-hati dengan sengat uang atau duit. Hati-hati, semua kita, termasuk saya. Ya, kalau kita sudah tersengat dengan duit saudara, wah, hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita, nggak ada yang bisa. Orang kalau udah tersengat dengan duit, sudah sengat duit itu, wah, hancur hidupnya saudara. Mari kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Saudara, kenapa saya ambil ayat ini, saudara? Karena Yohanes ini salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan di film itu, saudara, Yohanes ini digambarkan tokoh yang ceria. Dia senyum terus, ya, kayak gini nih mukanya. Ini kan Yohanes namanya kan ya.
Senyum terus. Jadi kalau lo stres, ganti nama lo. Jadi Yudas. Ya. Jadi Yohanes itu ada di sebelah kanan Yesus, ya. Yudas itu ada sebelah kiri Yesus waktu perjamuan malam itu di film itu ya. Kalau saya nggak salah lihat, maka nonton sendiri aja gitu saudara. Masing-masing nanti akan dapat poinnya apa sih buat diri sendiri ya. Saya kalau nonton apapun, wih, jadi saya ini. Jadi selalu refernya tuh ke diri kita, saudara. Apapun yang terjadi, saudara, jangan lihat orang lain. Jangan untuk orang lain. Saudara mesti egois, ini buat saya. Ya. Isi saya habis nonton terakhir nangis dia, saudara. Banyak yang nangis. Karena memang ya cukup mengesankan ini film. Saya biasa aja. Ya, jadi nangis nggak pengaruh. Yang penting kita dapatnya apa gitu, saudara. Ya, Yudas itu mukanya beda banget memang. Gerusa-gerusu gitu loh. Mukanya serem lah. Petrus lebih lagi. Petrus kan dia dominan. Wah pokoknya ya Petrus tuh ngomong dulu baru mikir. Ya. Tapi saya lihat dari film ini dua pribadi. Ya. Yudas yang menyangkal Yesus sama-sama. Yudas yang menjual Yesus. Sama juga dengan Petrus yang menyangkal Yesus. Sama-sama digoda. Saudara. Tapi beda banget. Petrus dapat anugerah. Sama saya bilang. Saya nggak ada bedanya dengan Yudas. Hanya bedanya apa? Saya dapat anugerah. Bapak Ibu nggak ada bedanya dengan Yudas kok. Kita juga, saya nggak akan seperti Yudas. Enggak, kita jangan ngomong dulu saudara. Nanti kita akan lihat ya. Oke, dalam Injil Yohanes 13 ayat 2. Kita lihat mulai dari ayat 2, nanti saya akan loncat-loncat. Karena Injil Yohanes pas 13 ini, penulis Yohanes ini saksi hidup. Dia melihat apa yang terjadi di perjamuan malam itu. Maka dia tulis karena dia saksi hidup. Oke, Lukas bukan saksi hidup. Lukas tuh bukan 12 rasul. Ya, beda ya. Markus tuh bukan 12 rasul. Oke, kalau Matius 12 rasul ya. Jadi kalau kita mau melihat tuh Injil Yohanes, ya simpel sekali. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara, Tuhan itu kasih teguran buat kita, itu lembut, halus. Itulah Tuhan. Itu cara kerjanya Roh Kristus dalam hidup kita. Dia enggak, lembut. Ya. Bahkan kita bisa enggak kedengaran. Karena apa? Karena kita stres dengan masalah yang kita hadapi. Atau kita udah kecantol dengan uang, itu kita udah stres. Nah, saya bilang kan dunia ini kan lagi stres. Ketika Donald Trump keluarkan untuk Indonesia 32% import. Wah, para importer itu stres, saudara. Ya, saya kan ada satu importer kan, dia bilang, enak loh bos tinggal jual, saya ketar-ketir. Kenapa? Saya belinya pakai dolar. Ya resiko lah saya bilang importer kan. Saya sebanyak pakai dolar, ini harganya mulai lalu 32%. Cina 34%. Tapi Cina juga negara besar, dia balas lagi saudara. Dia balas lagi kan. Produk Amerika masuk ke Cina sama juga kan, jadi sama. Dia punya kekuatan, Indonesia kan gak punya kekuatan seperti itu saudara. Kalau kita mendengar dunia ini, kita mendengar berita yang ada, kita stres, betul-betul stres. Makanya Tuhan bilang apa? Dengarlah perkataanku. Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya perkatakan. Saudara mesti perkatakan dalam hidup saudara. Apa? Karena Yesusnya ada dalam diri kita saudara. Bukan perkatakan ayat firman Tuhan, bukan. Ya, perkatakan Kristus yang ada dalam hidup kita. Bahwa saya ini kaya raya. Ya, saya enggak miskin. Ya, sehingga hidup kita tuh wah terus saudara. Ya, saudara. Ayat ini jelaskan, mereka lagi makan. Padahal kan makan itu adalah bentuk persekutuan kan, fellowship kan. Itu perjamuan terakhir loh. Yesus negur kan. Ada akan yang mengkhianati aku ini. Kira-kira saudara, Yudas punya hati nurani pasti dong. Sadar gak kurang lebih? Aku udah diingatin ya. Mestinya langsung kan. Udah Tuhan aku bertobat Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Ya. Oke, tapi ternyata enggak loh. Berlanjut, kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Sama-sama. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi,
Ia tidak usah membasuh lagi selain membasuh kakinya. Karena ia juga sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kamu bersih. Ada satu nih. Ini kan tegurannya makin diingetin, makin meningkat saudara. Mestinya sadar gak? Sadar. Saudara. Ini, kalau kita belum bisa peka dengan teguran Tuhan di dalam hati kita, karena begitu lembut, begitu halusnya seperti apa? Seperti bulu kucing yang ada di telapak tangan kita, di kulit kita. Kan gak terasa kan? Betul kan? Alis mata aja kalau jatuh gitu kan tipis gak terasa kan? Seperti itu. Oke. Tapi Tuhan bisa pakai pasangan kita. Istri, seorang suami ya. Tuhan bisa pakai dia dijelaskan. Pak, jangan Pak. Pak gak bener ini Pak. Papa udah cinta uang. Ini bukan cinta Tuhan lagi. Papa udah kejar uang, bukan kejar kasih lagi. Bukan kejar cinta lagi. Saudara masih ingat. Jangan diignorin. Udah, lu tahu apa? Ini kan urusan bisnis saya. Saudara. Ya. Tuhan akan terus. Kalau istri gak mempan, Tuhan pakai orang tua kita. Tuhan pakai mertua kita. Tuhan pakai anak kita. Sama. Juga sebaliknya juga istri. Ya, ditegur oleh suami. Saudara masih ingat. Jangan, lah lo mah bawel, lo mah semua juga boleh. Jangan. Sikap hati kita menerima teguran itu saudara, kita harus sambut. Kita harus terima. Sekalipun itu salah. Dengar ya. Sekalipun ya dia ngomong salah saudara. Itu menurut pemikiran kita, menurut analisa kita salah. Tapi tahu Tuhan bisa pakai mulut istri kita. Mulut suami kita, mulut orang tua kita, mulut anak kita, mulut teman persekutuan kita nih. Satu keluarga ini saudara, Tuhan bisa pakai. Tiba-tiba kok dia bisa ngomong gitu ya. Saudara jangan kesel. Saudara masih bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini teguran Tuhan. Lihat Yudas. Saya lihat di film itu saudara, wih saya bilang betul-betul nih produsernya ya diurapi Tuhan bikin film ini saudara. Betul-betul value-nya tuh, nilainya tuh luar biasa ini. Ya, bisa ada pesan-pesan yang setiap, ya saya nggak tahu yang lain ya, tapi saya lihat, wah saya dapat sesuatu yang saya bilang Tuhan, saya nggak mau jadi Yudas Iskariot Tuhan. Ya, biar saya hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara kenapa? Saya bilang Petrus dapat anugerah. Karena Petrus pun menyangkal. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali kan. Ya. Ketika Yesus lagi diadili gitu saudara. Dia melihat Yudas gantung diri. Dia melihat Yudas gantung diri. Dan di depan dia juga ada tali. Yang iblis menyamar itu. Udah lebih baik kamu mati aja. Nggak ada yang mengasihi kamu. Kamu mati selesai. Itulah. Ngeri. Tapi ada suara Tuhan yang lembut ngomong sama Petrus. Tek sedikit. Tuh dia sadar. Kayak matanya itu kebuka itu saudara. Itu apa? Dia lepas dari cengkraman itu. Kita nggak bisa. Bapak Ibu dan saya juga nggak bisa lepas. Kalau bukan anugerah Tuhan. Makanya kita hidup dalam anugerah Tuhan. Itu yang penting. Ya, apapun di dunia ini sementara. Kemarin sore kuat sekali Tuhan ngomong sama saya. Apa yang kamu lihat di dunia ini? Coba. Itu sementara. Itu tidak ada yang kekal. Aku yang kekal. Aku tidak kelihatan, tapi aku ada dalam hatimu. Aku yang kekal. Kamu cari duit, kamu kerja ini, kamu pelayanan, kamu apapun. Gak ada yang kekal, semua akan selesai. Saudara, saya dengar kesaksian seorang anak yang sudah kurang lebih usia 60-an lebih lah gitu. Dia menceritakan keberadaan papanya yang sudah usia 90 lebih. Saudara. Papanya ini masa mudanya berhasil. Dia seorang kontraktor yang sukses. Dia bangun mal-mal saudara, dia bangun jembatan-jembatan jalan. Dia kontraktor yang berhasil sukses saudara. Dia punya 3 istri. Dan anaknya banyak. Saya yang pertama 9, yang kedua 2, yang ketiga berapa. Belasan anak lah gitu saudara. Ya. Tapi saudara di usia tuanya dia merasa hidup itu hampa kosong. Duit banyak. Tapi hampa kosong saudara. Kenapa? Dia ngomong sama anaknya yang menyaksikan nih. Papa mau mati aja. Berulang kali dia bilang, papa mau mati aja. Anaknya cuma bilang ini, ya gak bisa Pak. Papa mau mati kalau Tuhan bilang belum, ya gak bisa.
kecuali bundir. Itu kan beda. Ada orang yang gak mau mati, mati besoknya. Ya gak bisa. Kita kan juga gak tahu kan. Saudara jamin besok masih hidup. Jamin. Salomo jamin. Masih ada. Kita gak bisa jamin saudara. Tahu besok gak ada. Ya, saya bukan nakut-nakutin, bukan. Tapi gak usah dipikirin maksudnya. Hidup kita memang hanya untuk hari ini. Makanya dibilang besok tuh gak ada. Kemarin juga gak ada. Kemarin saudara pikirin, ya gak bisa lagi, dia sudah lewat. Gak ada. Besok saudara pikirin, gak bisa. Saudara bangun besok. Besoknya loncat lagi, besok lagi kan. Gak ada. Yang ada itu hari ini. Saudara, bapak ini gimana ya anak ini, anak yang satu ini yang merawat dia saudara. Mau bikin bapak ini bahagia. Akhirnya dia adakan ulang tahun buat papanya ke ulang tahun yang ke-92. Lalu dia teleponin ya saudara kandungnya maupun saudara tirinya karena 3 istri kan. Tahu jawaban anak-anaknya apa saudara? Yang satu diteleponnya, sorry aku gak bisa, aku udah ada janji. Yang satu ditelepon lagi, sorry aku gak punya mobil. Coba lihat, zaman gini gak punya mobil pusing. Gak usah pusing, udah gampang. Grab banyak kok, gak masalah. Tapi itu alasan. Satu lagi ditelepon, sorry aku ada acara. Sorry aku ada kerjaan saudara. Hati bapaknya itu tambah miris. Kok gini ya? Aku cukupi mereka, aku kuliah mereka tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, aku bayar. Kan aku kontraktor yang berhasil, tapi akhir hidupku seperti itu. Saudara kenapa? Karena hidupnya mikirin cuma kerjaan waktu muda. Sama ketika saya lihat WA seseorang, ketika dia lagi pergi ke luar negeri bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dia bilang ini, gue bosen nih, gue mau pulang, gue mau cepet-cepet kerja. Yang kasih WA ini saya bilang gini, ini orang hidup tidak menikmati. Enggak nikmati. Dia nikmati kerjaan, tapi dia enggak bisa menikmati Yesus diisi sama anak-anaknya. Kamu tahu enggak orang seperti ini? Nanti dia akan nyesel. Jangan nikmati. Lagi liburan nikmati Yesusnya, saudara. Lagi kemana? Nikmati. Hidup tuh seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Jelas ya? Orang ini kira-kira gue pusing. Udah berapa hari ini, gue udah mau cepet-cepet pulang. Masalahnya tiketnya masih minggu depan. Lihat, istri sama anak-anak lagi menikmati. Tapi dia bisa gak menikmati loh. Saudara bisa nangkap? Jadi bukan semua orang liburan itu nikmati. Saya baca kok WA-nya, saya bilang ngeri banget ya. Kok ada ya orang udah kaya gini tapi dia gak nikmati. Kenapa? Mau cepet-cepet kerja. Rasanya kalau di dunia kerja, dan betul. Ini orang kalau ketemu sambil makan aja, pegang handphone terus. Entar dia telepon, sibuk terus. Itulah cara iblis mengalihkan hati kita. Supaya apa? Kita tidak pas sama Tuhan. Seperti Yudas. Yudas ini dikasih posisi yang strategis sama Tuhan. Dia pegang perbendaharaan alias bendaharanya Tuhan. Hebat kan Tuhan kan? Kan Tuhan tahu kan ini orang kan. Gak benar nih soal keuangan. Di ayat-ayat sebelumnya ada seorang wanita yang memecahkan minyak narwastu. Yang meminyaki kaki Yesus kan dengan rambutnya. Yudas bilang apa? Buat apa pemborosan ini? Mendingan kita jual aja. Ini kan harganya 30 dinar kan. 300 dinar. Ya kurang lebih 1 tahun gaji seseorang gitu. 1 dinar tuh gaji 1 hari kurang lebih gitu. Ini lebih baik jual aja, kasih sama orang miskin. Yesus jawabnya gini, orang miskin selalu ada bersama-sama kamu. Sampai sekarang masih ada orang miskin? Tetap ada. Nggak akan pernah selesai saudara, bantu orang miskin saudara. Kalau dia nggak ditawarkan Yesus hidupnya saudara, dia nggak akan bisa lepas. Saudara lihat orang pengemis tetap aja mentalnya pengemis. Kalau dia nggak menyambut Tuhan dalam hidup saudara, ya rugi. Orang miskin tetap bersama-sama dengan, tetap bersama-sama dengan, tapi apa? Aku belum tentu. Kalau Yesus bilang apa? Apa yang dilakukan perempuan yang akan diingat terus. Itu Yudas loh. Kenapa? Karena hati Yudas sudah apa?
diambil alih oleh roh duit. Cinta uang. Duitnya netral. Ingat, Bapak Ibu jangan pusing soal duit gitu loh. Saya nggak berbicara soal duitnya. Pak, kita nggak boleh punya duit, semua kebutuhan kita. Gitu nggak ada urusannya. Tapi apa? Cinta uangnya. Sengat duitnya itu loh yang membuat kita, wah. Ya, saat ini contohnya apa? Ya, pinjol saudara. Saya bilang kan, saya kemarin masih masuk telepon lagi, saya nggak mau angkat. Karena sekarang kan rata-rata pinjol semua tuh yang telepon. Kan saya nomornya saya, wah nih. Lalu dia pakai mesin kan suaranya. Saudara pernah terima itu? Ya, pakai mesin langsung ada yang ngomong kan. Sekarang kan canggih. Zaman AI ini kan canggih ya. Ya jadi saudara saya pesan kalau nanti ada seseorang WA saudara lalu pakai profilnya yang saya, saudara gambar saya, saudara jangan percaya. Ya Lucy ya. Nanti suaranya persis loh. Waduh. Apa panggilnya apa? Sadrak atau apa ya? Niki. Apa Pi? Pak pendeta kita butuh duit dong. Dia telepon saya tuh, tolong transfer. Jangan. Ya, saya harus sampaikan dulu. Jangan. Jangan percaya itu. Langsung datang ke rumahnya aja. Sekarang canggih kok, zaman AI. Mukanya sama, suaranya sama. Kok kita pikir, loh gembala saya percaya saya sudah mengasihi saya kok. Gembala saya butuh duit kok dia kok. Dia mau bayar KPR. Dia mau bayar cicilan. Makanya dia gak liburan tahun ini. Wah dihubung-hubungin semua gitu. Jangan percaya gitu. Ya, jangan. Itu zamannya saudara. Ya. Ya, kalau saya pinjol misalnya saudara tahu. Apa yang terjadi? Ketika saya gak bisa bayar. Saudara yang diteror sama istri saya, anak-anak saya dan kalian semua juga. Dia bisa dapat. Itulah caranya. Nanti dia telepon istri saya. Ibu, Bapak gini. Wow, dia kan bisa ngoceh saya kan. Anak saya bisa ngoceh saya kan. Ya, Bro Yohanes saja bisa ngoceh saya kan. Oh Pak saya ditelepon terus Bapak pinjam buat apa ini? Waduh bro, saya pinjam buat bayar cicilan. Waduh bro, saya pinjam buat beli sepeda lagi bro, modalnya habis. Akhirnya apa? Kalau orang-orang di sekitar saya menteror saya jadi nggak berguna kan. Makanya orang bunuh diri. Sama yang terjadi dengan Yudas. Bisikan setan tuh, saudara nanti lihat filmnya, audio. Begitu kencang kuat, dia gak tahan. Saudara. Gak tahan, betul. Terus, itulah cara kerja iblis. Tuhan lembut negurnya. Tapi iblis tuh, wah, di pikirannya, wah. Hanya dia gantung diri. Kita mungkin tidak bunuh diri secara lahiriah. Tapi kita bisa bunuh diri secara rohani. Kita nggak ada lagi pakai Tuhan, bohong Tuhan, cinta, nggak ada tuh bohong. Saudara dibalikin oleh setan sama seperti Lucifer balikin apa yang terjadi di Taman Eden. Hawa dengarnya itu yang terbalik semua. Tapi menggiurkan. Lebih tepat setan. Ya. Jadi jelas Tuhan ngomong ditegur, masih gak mempan juga. Oke, kita lihat berikutnya. Ayat keberapa sekarang? Tadi sekarang ayat yang ke-18. Ayat 18 kita baca sama-sama. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumitnya mengangkat kaki saudara. Pergi meninggalkan perjamuan itu saudara. Pergi ke toko-toko Yahudi. Karena toko-toko Yahudi khususnya Kayafas. Kayafas itu jadi imam besar kan. Tapi karena melihat ada satu pribadi Yesus ini yang lebih terkenal. Karena di demonstrasi ada seorang anak yang bisu dan tuli saudara. Dibawa kepada Yesus, Yesus cuma pegang ini aja langsung bisa ngomong. Mukjizat terjadi. Jadi Yesus itu betul-betul dielu-elukan. Kayafas sebagai seorang imam besar. Ya dikucilkan lah kurang lebih gitu.
nggak terkenal lagi. Saudara, makanya dia cari kesempatan gimana melenyapkan orang ini. Dan dia pakailah Yudas. Karena dia tahu Yudas butuh uang. Ingat, semua kita butuh uang. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Kalau kita sambut Yesus dalam hidup kita, percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita mati karena nggak ada uang. Ingat itu. 10 tahun lalu saudara pernah khawatir. Kok masih hidup hari ini? Coba saudara lihat. Kan bohong berarti kan. 10 tahun lalu yang saudara khawatir. Ya, waktu mau menikah ini gak ada modalnya nih. Kok bisa sampai punya anak, sampai punya rumah, sampai punya mobil, coba. Kenapa? Itu kan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu kan Tuhan ingin membuktikan tanda cinta. Ini nak, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Kita kalau gak dikasih duit juga gak cinta sama Tuhan kok. Gak cinta sama Tuhan kok. Ya itulah cara Tuhan mendekati kita. Sama seperti seorang laki-laki mendekati perempuan kan beliin ini kan saudara. Supaya apa? Dia mau sama saya. Betul gak? Ya sesuai dengan kapasitas ekonominya saat itu. Tapi masih tetap belum sadar. Kita lanjut ayat berikutnya. Lengkap nih Yohanes menulisnya. Ayat 21. Sama-sama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kalau kita lihat teguran semakin meningkat, semakin keras. Kenapa? Harusnya Yudas sadar, kita juga sama. Ya. Teguran Tuhan saya bilang bisa lewat cambukan Tuhan lewat keuangan kita marit akhirnya gitu saudara. Kenapa? Tuhan gak mau kita mencintai uang. Tuhan mau kita hanya mencintai dia. Tapi kita fokusnya ke uangnya. Itu persoalannya. Saya sampai berpikir Tuhan, saya bilang uang itu kan cuma kertas. Amerika itu dengan bebasnya dia mencetak dolar saudara. Sama juga dengan Bank Indonesia, saudara. Kalau dulu kan diprioritaskan dengan jumlah emas yang dimiliki sebuah negara untuk menentukan percetakan uang. Kalau sekarang kan bebas, begitu bebas, saudara. Ya karena kertas. Bilang Tuhan, cuman kertas gitu kan dia. Kalau kebakar juga habis, ya. Ya pokoknya kalau ada apapun hilang begitu cepatnya. Tapi kok bisa punya sengat ya? Kenapa? Tuhan bilang apa? Karena di balik itunya. Ini pekerjaan roh. Ingat ya, ini pekerjaan roh. Kalau saya bilang cinta uang ini bukan uangnya, tapi pekerjaan roh yang membuat kita, wah. Saya juga terasa loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, udah bebas ya. Saya beberapa tahun yang lalu saya terasa banget kalau ajak anak-anak makan di restoran. Kalau pergi ke mall, saya lebih senang ajak makan di food court. Nih kasih duit 50-50 udah tinggal pilih. Berlima kan 250 mentok-mentoknya. Tapi kalau udah masuk restoran, ya saya udah lihat menu, waduh harganya. Di sini saya nyut itu. Saya nggak tahu sih saudara gitu gak. Saya nyut. Padahal ya berlima seberapa sih gitu ya. Toh kalau saya bayar juga nggak miskin gitu loh. Muka saya udah berubah tuh langsung bro. Apalagi yang paling gede milihnya pintar banget ya. Yang spesial dia pilih gitu. Waduh harganya gitu. Padahal bayar pun enggak miskin. Senang. Tapi saya tahu itulah cinta uang. Karena dasar dari roh miskin tadi. Ada duit yang Tuhan kasih pun kita enggak akan pakai. Takut sayang. Terus. Sudah bisa lihat ini? Kalau di hati kita terus mau nambah. Uangnya gak salah. Tapi sikap itunya. Sehingga saudara ketika Tuhan mau gerakan sesuatu untuk kita melakukan sesuatu. Kita gak bisa. Enggak. Seorang anak muda yang saya ceritakan tadi. Yang dia main Bitcoin.
Dia bilang, Pak, saya kalau Tuhan gerakan kasih seseorang, kasih aja gitu aja. Saya nggak mau tanya dia mau pakai buat apa gitu. Waduh, saya bilang kamu hebat loh. Saya masih pikir loh kalau kasih seseorang, dia buat apa ya? Kalau dia buat judi, saya nggak mau kasih loh. Jadi saya masih analisis. Kalau dia buat foya-foya, saya nggak kasih loh. Harusnya kalau Tuhan sudah kasih, nggak ada urusannya. Dia mau buat apa, terserah dong kalau kita udah kasih kan. Bisa nangkep? Itulah indikasi cinta uang dalam hidup kita. Anak-anak muda juga sama. Yang belum kawin-kawin nih, pergi sama orang tua. Dia yang bayarin itu. Pulang dia tagih loh. Mah, makan tadi mana? Ditagih gak buat Siska? Medelin lagi gak Medelin? Mah, tadi mah? Saya yang bayarin kan? Anak kami yang kedua dulu pernah mengalami itu. 20.000 mamanya begini. Di sampai rumah dia nagih loh. Mah, mana 20.000 tadi? Kan uang saya. Itu nemplak saya. Saya bilang, Tuhan gimana caranya ngajarin anak ini supaya dia lepas. Gak bisa. Sampai Tuhan sendiri yang beracara dengan dia. Saudara, plek. Ketika dia mengalami Tuhan sendiri, dia bilang, wah Pak, saya cinta uang Pak. Hari itu dia transfer semua uangnya. Hari itu semua. Dia transfer ke saya uangnya, saudara. Saya pikir luar biasa. Saudara. Jadi sekarang merdeka kan, tapi saya selalu ingatin. Hati-hati ya. Kamu punya masalah di situ loh. Kamu jangan fokus ke situ. Jadi kita harus saling mengingatkan. Ingatkan, Yudas ini punya masalahnya di uang. Maka Tuhan ingetin dia terus. Maka saudara jangan pernah bosan ditegur. Pokoknya jangan pernah bosan. Ya, biar sampai yang negurnya yang bosan. Udah capek deh, udah biarin aja. Biar Tuhan yang beracara. Tapi terus, karena itu penting. Ya, oke kita lanjut. Masih belum selesai. Ayat 26, 27. Nanti pulang ini kalau saudara nonton, tadi ada satu keluarga bilang, Pak saya udah beli karcenya. Ya udah, silakan. Nanti kamu dapat sesuatu juga gitu loh. Dapatnya akan berbeda, nanti ceritanya akan berbeda ya, gak apa-apa. Ya kita lihat ayat 26 dan 27. Sama-sama ya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupnya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya. Dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus sampai ngomong sama kita, udah kamu melakukan apa? Lakukan aja sesuka hatimu. Hancur hidup kita. Binasa. Binasa. Makanya Tuhan bilang, apa gunanya seseorang memperoleh dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya. Tidak akan ada gunanya kalau dia kehilangan nyawanya. Alias apa? Dia nggak dapat nyawanya, yaitu Yesus. Lebih baik kita dapat Yesus tapi punya duit. Yang nggak berlimpah seperti orang tapi bisa nikmati. Itu saudara yang Tuhan siapkan buat kita. Kenapa? Ini dalam kekekalan. Ya, ingat ya. Yudas kan mesti jelas kan, betul. Nanti lihat visualnya. Yesus celupin, kasih. Tapi Yudas tetap nggak sadar, kenapa? Mata hatinya sudah buta. Telinga rohaninya sudah ketutup. Yesus ngomong dari lembut tegurannya sampai kasar. Segera kamu lakukan apapun. Enggak. Saudara lihat ditutup dengan ayat 30. Ayat 30-nya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Malam-malam itu dia pergi ke toko-toko Yahudi yang dibawa Kayafas tadi. Kenapa? Karena mereka sudah siapkan 30 keping perak itu. Itu cukup besar. Kenapa? Karena terbukti ketika Yudas bunuh diri, dia buang duit itu saudara. Lalu diambil oleh para tokoh-tokoh Yahudi saudara. Mereka beli satu kafling tanah
yang namanya Hakal Dama, yang namanya tanah darah untuk pekuburan orang-orang kafir. Berarti kalau untuk pekuburan kan bukan kecil. Ya, bukan 100 meter, bukan 1000 meter, namanya buat pekuburan. Besar sekali dari 30 keping perak itu. Tapi Yudasnya binasa. Hari ini, kalau kita sadar, saya cinta uang Tuhan. Aku sama Tuhan. Tapi aku mau lepas Tuhan. Aku mau sambut darah-Mu melepaskan aku. Saudara yang pernah terikat dengan pinjol, selesaikan, bereskan, dan jangan main lagi. Ayo, jangan. Ya, jangan. Saya bilang saya ini gak pernah nyicil saudara. Ruko ini aja saya nyicil karena jumlahnya memang besar gitu. Tapi seumur hidup saya tuh gak pernah itu. Tapi itu kan konsep aja. Tapi itu untuk bisnis, bisa nangkap ya. Ya, untuk bisnis ya juga invest itu kan. Jadi nggak rugi kita gitu loh, secara finance-nya gitu loh. Ya, tapi kalau kita hanya untuk memuaskan keinginan kita, jangan, stop. Nikmati apa yang ada di tangan kita. Nikmati Yesus yang ada dalam hidup kita saudara. Kita terlepas. Saya ulangi lagi, Yudas matinya bunuh diri. Kenapa? Dia tidak dapat anugerah dari Tuhan. Dia menjual gurunya. Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Mari musisi maju ke depan. Tapi Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, nyata banget. Dia menyangkalnya itu. Saudara. Dan Yesus sudah ingatkan kan. Sebelum ayam berkokok, kamu udah menyangkal aku 3 kali. Tapi dia masih dapat anugerah Tuhan. Ada suara Tuhan yang ngomong sama dia itu. Wah, kayak orang betul-betul bangun dari mabuk gitu. Wah, sadar itu. Wah, gak boleh gitu. Saudara, sehingga bisikan setan tuh dia bisa kalahkan dan dia bisa mau mati buat Tuhan kan. Akhirnya dia juga mati buat Tuhan kan. Dia menyerahkan diri. Tadinya dia takut mati. Makanya dia menyangkal Yesus. Tapi dia bisa serahkan hidupnya buat Tuhan. Dia mati. Yesus yang hidup. Itulah hidup kita. Ingat, Tuhan mau lepaskan kita hari ini dari ikatan-ikatan cinta uang. Dari ikatan-ikatan mamonnya. Jangan kena sangatnya sedikit pun. Saudara di pekerjaan, di apapun saudara. Bukan fokus uang. Ya, kita ini kan masih fokusnya uang, masih fokusnya untung rugi. Itu yang membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan sepenuhnya. Tuhan ingatkan saya, kamu jalanin aja. Jalanin aja. Jangan pernah takut salah, jalanin aja. Bertindak aja. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, kamu ini hebat. Kamu ini sakti. Ya kan? Tuhan Yesus sakti kan? Yesusnya ada di mana? Di hati kita, berarti kita orang sakti. Ya udah Tuhan, saya mau Tuhan. Bangkitin orang mati, ya sembuhkan orang sakit. Kita tidak doakan orang sakit, kita sembuhkan orang sakit. Tadi istri saya tanya, ada ya ayatnya tumpangin tangan atas orang sakit sembuh? Ada di Injil Markus. Bukan doakan orang sakit sembuh, tumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Udah kita lakukan, kita salurkan kuasa Tuhan kok. Kita nggak usah minta lagi, sudah ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita katakan kepada Tuhan ya, sambil kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, bagi Dia katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hari ini kita sambut anugerah itu Bapak. Tidak ada seorang pun kita yang bisa lepas dari sengatan ini. Enggak ada. Karena di balik cinta uang ini ada Lucifer. Makanya Tuhan berkata kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Aku maupun Mammon yang tidak jujur. Mammon yang tidak jujur itu adalah hal yang mengikat kita. Hal yang membuat kita terikat. Saudara. Prosentase besar itu uang. Itulah kehidupan manusia. Semua manusia siapapun. Tapi kalau kita menyambut anugerah Tuhan, darah Yesus sudah menyelesaikan. Tidak ada sengatan maut, tidak ada sengatan cinta uang dalam hidup kita. Kita orang bebas, kita orang merdeka. Saudara nikmati. Saudara nggak usah ngoyo, saudara nggak usah serakah, saudara nggak usah ngotot untuk dapat uang sebanyak-banyaknya, kumpul uang sebanyak-banyak. Enggak. Tapi saudara enjoy, saudara kerja enjoy, saudara buka toko enjoy, saudara nggak pusing ramai atau sepinya enggak, tapi betul-betul enjoy karena menikmati Yesus di dalamnya saudara. Hari ini terima anugerah itu. Bilang Tuhan aku terima anugerah-Mu. Aku sudah dilepaskan dari cengkraman cinta uang. Aku sudah dilepaskan dari sengatan cinta uang, sengatan duit ini Tuhan. Aku hanya mencintai-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu turun atas kehidupan kami semua. Kalau Tuhan turunkan anugerah buat Petrus yang sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Anugerah itu turun buat aku Tuhan. Abednego kekasih. Ku sambut itu Tuhan. Tidak ada lagi cinta uang dalam hidupku. Tidak ada lagi sengat uang dalam hidupku. Aku hanya mencintai-Mu. Aku kaya raya. Aku orang yang sakti Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan ada dalam hidup kami masing-masing. Kami tidak mau ditipu oleh setan yang menganggap diri kami kurang terus. Dan kami butuh uang yang banyak untuk membuktikan kami hebat. Itu bohong semua Tuhan. Kami sudah hebat karena Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu turun. Setiap kami masing-masing mengalir di hati kami. Membebaskan kami dari sengat cinta duit, cinta uang ini. Dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kami tinggal menerimanya, menyambut anugerah yang besar ini. Terima kasih, pulanglah. Terima anugerah Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya dan kau semakin mencintai Tuhan. Kau semakin mengasihi Tuhan. Karena hartamu hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya yang memenuhi hatimu. Disitulah hatimu berada, di mana Yesus berada, di situ hatimu berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Amin.